Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku semua. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kita kembali bertemu untuk beribadah. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh berkumpul kembali bersama. Kami mau menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Kami mau serahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di
Sembahlah yang baik, haleluya. Sembah Dia, berikan hatimu hanya untuk Tuhan, berikan hatimu. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh Engkau baik. Ku bersyukur karena Kau Tuhan. Haleluya. Berikan hatimu, berikan suaramu hanya untuk Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh setia. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Bapa sungguh indah, kasih-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Ku berikan hatiku hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Syukur hanya padamu Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Jemaat kalian persilakan berdiri. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, bagimu pujian,
bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Engkau, Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Sekarang kami mau memuji lagi Engkau, Tuhan. Jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama katakan amin. Siap puji Tuhan? Haleluya. Mari pujikan buat Tuhan kita sungguh besar. Oh, 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 oh. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mendengarkan firman-Mu.
biarlah firman yang ditaburkan Tuhan boleh tumbuh dalam hati kami. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hati-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila firman yang tertanam dalam kehidupan kami boleh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan duduk terlebih dahulu. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang telah memberkati kita dan menolong setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur 116 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 116 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitabnya. Saya tunggu. Baik, sudah ketemu semua? Puji nama Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 116 ayat 6 sampai dengan ayat yang 7. 3, 2,
1. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, diberkati kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul, Tuhan memelihara. Tuhan memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya ulangi di dalam Mazmur 116 ayat 6-7 tadi berkata begini, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari pemazmur ini, dia mengungkapkan apa yang menjadi kebenaran di dalam hidupnya. Situasi yang dialami oleh pemazmur ini adalah dia sedang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Rasa berterima kasihnya kepada Tuhan. Kenapa? Oleh karena pemazmur ini diluputkan dari segala macam mara bahaya. Diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari maut. Ini keadaan yang terjadi. Dia merasa bahwa dirinya itu mendapat pemeliharaan daripada Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dalam kondisi dia lemah, dalam kondisi dia sudah lelah, dalam kondisi dia sudah tidak berdaya, dia mendapatkan pertolongan, dia diselamatkan oleh Tuhan. Maka disitulah pemazmur ini berkata, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Demikian dengan situasi yang ada saat ini Bapak Ibu. Memang situasi yang sudah muncul Indonesia itu di dalam COVID-19. Pandemi COVID-19. Yang sudah merambah ke seluruh dunia. Termasuk di negeri kita Indonesia. Berbagai macam cara dipakai untuk bisa menanggulangi penyebaran COVID-19. Daerah-daerah, kota-kota, kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi mereka mengadakan bagaimana supaya COVID-19 ini bisa terhenti penyebarannya, terjadi penurunan, tidak terjadi peningkatan. Melalui PSBB, pembatasan dengan skala besar di sana. Bahkan di kota kita juga dilakukan itu. Tetapi untuk hari-hari ini, untuk PSBB sudah tidak lagi diberlakukan untuk wilayah di mana kota kita tinggal ini. Dalam situasi ini, justru kalau kita tidak memahami, maka ini bisa menjadi berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Karena selama ini mereka dibatasi dalam seluruh pergerakan, dibatasi dalam seluruh aktivitas, sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 bisa mulai berkurang. Tetapi ketika kita dilepaskan, ketika kita dibebaskan di sana, pandemi ini, kalau kita tidak mendisiplinkan diri dengan hidup di dalam kedisiplinan yang benar, sesuai dengan aturan yang dianjurkan, maka yang terjadi di sana bukan malah pengurangan, justru malah terjadi peningkatan. Oleh karena itu, bagaimana kita supaya bisa mengatasi persoalan yang ada dalam situasi yang seperti ini kembali. Langkah yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan memelihara sampai hari ini. Kemudian yang berikutnya, apapun keadaan yang ada, yang tergoncang oleh situasi pandemi COVID-19 ini, mari Bapak Ibu yang kami kasihi, kita kembali kepada kehidupan yang baru. Kehidupan normal yang baru. Kita menjalani sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Yaitu tetap kita menjaga jarak kalau kita ini bertemu dengan siapapun. Kita tetap menggunakan masker ketika kita keluar. Ketika kita bepergian. Dan kita tetap mencuci tangan ketika kita melakukan segala sesuatu, terlebih dahulu mencuci tangan. Ini salah satu antisipasi bagaimana kita bisa meredam situasi yang ada. Tetapi ingat bahwa Tuhan memelihara. Bahkan efek daripada COVID-19 ini, maka terjadi di sana sektor ekonomi mulai terjadi pelemahan di dalamnya. Ada banyak mereka seperti yang lalu
disampaikan firman Tuhan. Banyak mereka dirumahkan, terjadi PHK besaran. Kemudian juga ekonomi mulai tergoncang. Tetapi buat kita, percayalah bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya percaya sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan juga memulihkan kehidupan kita. Tuhan memelihara seluruh kehidupan kita. Kata Filipi pasal 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah tetap akan memelihara, Allah tetap akan memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka buat kita sekarang bahwa pastikan diri kita tahu bahwa Allah itu memelihara kehidupan kita. Amin. Yakinkan diri kita bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Ketika kita dipelihara oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan? Tetap kembali, prinsip ini harus ada dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kita, maka kita pun juga harus menjadi saluran berkat buat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau Tuhan sudah menyatakan diri memelihara kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama, mari kita tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai dengan adanya gejolak, jangan sampai dengan adanya berbagai macam persoalan, jangan sampai dengan adanya berbagai macam tantangan ke depan, lalu iman kita menjadi kendor, iman kita menjadi lepas, iman kita menjadi tidak kuat. Justru ketika sekarang ini dengan kondisi seperti ini, iman kita tidak boleh kendor. Iman kita harus kuat, teguh berdiri di sana. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 61. Jangan sampai ketika Yesus datang dan mendapati orang-orang imannya sedang lemah. Ada satu persoalan yang dialami oleh para murid di sana. Kita membaca Yohanes pasal 6, 60 sampai dengan 61. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 61. Demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-muridnya yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Kalau melihat persoalan dihadapi oleh para murid mendapat pengajaran dari Yesus Kristus. Pengajaran diterima oleh para murid ini pengajaran yang sangat keras. Pengajaran yang pedas. Pengajaran yang benar-benar membangun dan mencelikkan mata bagi setiap kita. Bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap para murid di sana. Nah, lalu ketika melihat seperti itu, para murid mulai bersungut-sungut. Menghadapi persoalan, menghadapi masalah ketika mendapat teguran itu seperti itu. Yang dihadapi para murid. Tapi ketika Yesus melihatnya di sana, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Kalau toh kita mendapat pengajaran di dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu sangat pedas buat kita, dan itu sangat menyakitkan buat kita, menyinggung perasaan kita, berubah, itulah bentuk di mana Tuhan akan mengubah hidup kita. Apakah iman kita akan kendor? Justru iman kita harus teguh berdiri. Kalau ada seorang hamba Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh berubah dari pola hidup kita, supaya kita kembali kepada jalur sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kita menjadi tersinggung lalu kita menjadi tidak menyukai hamba Tuhan ini? Atau justru kita malah lari dari gereja, dari pertemuan-pertemuan ibadah. Disinilah kita dibangun bagaimana dengan iman kita. Kalau saya tarik dengan kondisi sekarang, bagaimana dengan kondisi pandemik bagi sekitar kita ini? Kita sebagai orang percaya, apakah kita masih tetap punya iman kepada Kristus? Atau justru kita menjadi kendor? Merasakan seolah belum terlihat pertolongan Tuhan. Apa kita justru masih kendor? Justru harusnya iman kita tetap teguh. Amin. Iman kita tetap kuat. Dalam situasi persoalan, dalam situasi masalah yang ada. Sangat keras sebenarnya ketika kita melihat Yohanes pasal 6 ayat 60-61 ini. Ketika teguran diberikan oleh Yesus kepada para murid, mereka menjadi bersungut-sungut. Demikian dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Bagaimana dengan situasi yang ada saat-saat ini? Apakah membuat kita menjadi sakit hati? Membuat kita tidak penuh semangat? Justru sebaliknya, iman kita harus tetap bangkit dan teguh di dalam menghadapi segala situasi yang ada. Seperti situasi pandemik saat ini.
dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam persoalan, dalam masalah, tetap kita menaruh iman kepada Kristus. Ketika Yesus mendapati kita masih terlihat di sana ada iman dalam hidup kita. Ketika kita kuat menjalani ini, yakin dan percaya tepat pada waktunya, Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Ketika kita mendapatkan itu, sukacita besar terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama yang saya lakukan, taruh iman kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mendapat pemeliharaan daripada Tuhan, tadi saya katakan bahwa kita pun harus memelihara yang lain. Ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita pun juga menolong orang lain. Diberkati untuk memberkati. Maka di dalam bagian yang kedua, mari kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kawan-kawan kita seiman. Yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita adalah tetap melakukan kebaikan. Sehingga pemeliharaan Tuhan ini makin terus nyata di dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan baik yang bagaimana yang harus kita kerjakan? Perbuatan baik yang harus kita kerjakan dalam seluruh kehidupan kita adalah menolong orang yang sedang membutuhkan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10 dikatakan begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti bahwa Tuhan memelihara hidup kita, yang kita perbuat harus kita terus melakukan perbuatan yang baik kepada setiap orang. Kepada mereka yang kekurangan, kita pun juga menolong mereka. Ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipelihara oleh Tuhan. Dengan demikian kita menunjukkan bentuk kerendahan hati. Lalu Tuhan terus memberikan pemeliharaan kepada kita. Ingat di sana ketika mereka mulai memberi, bukan mereka malah kekurangan. Ketika mereka mulai memberi, justru mereka berkelimpahan. Karena apa? Tuhan akan terus menyediakan benih buat orang yang suka menabur. Tuhan akan menyediakan semua apa yang dibutuhkannya di sana. Tuhan akan memberikan melipat gandakan kebajikan yang ada pada setiap orang yang melakukannya. Jadi ada maksud di mana Tuhan memelihara kita bukan hanya untuk kesenangan kita sendiri. Tuhan memelihara kita bukan untuk memuaskan daging kita sendiri. Tapi Tuhan memelihara hidup kita supaya lewat kehidupan kita, kita pun juga menjadi berkat buat orang lain. Disitulah nanti akan ditambahkan, akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Namun ketika kita tidak melakukan perbuatan baik ini, tidak menolong dan tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan berharap pemeliharaan Tuhan itu nampak. Di dalam Amsal dikatakan di sana bahwa ada orang menyebar harta, tapi mereka tidak kekurangan. Prinsip dunia kalau orang menyebar harta, justru mereka kurang. Tapi tidak, prinsip Allah tidak, prinsip Alkitab tidak. Ketika justru menyebar harta, mereka tidak kekurangan. Mereka berkelimpahan. Tetapi sebaliknya ketika mereka menyimpannya dengan begitu luar biasa, justru mereka tidak berkelebihan. Maka seolah dalam pikiran kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Tidak terjadi pelipat gandaan. Wajibnya kalau dunia ini berkata begini, makin hemat dia makin kaya. Tapi justru sebaliknya Alkitab, justru makin hemat bukan makin kaya, justru malah berkekurangan. Kita mau prinsip yang mana? Mau prinsip dunia atau prinsip Allah? Kalau prinsip Allah, prinsip Alkitab, tetap kita mau berbagi sehingga kita bisa menuai. Amin. Mari kita kerjakan hal ini dengan luar biasa. Berbuat baik, menolong mereka yang sedang berkekurangan. Yang berikutnya dikatakan, berbuat baik kepada siapa? Kepada semua orang, dikatakan tanpa terkecuali.
Dikatakan di sana. 1 Yohanes pasal yang keempat, 11-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita semua. Yang berikutnya bahwa kita berbuat baik sudah tidak akan memilah-milahkan. Yang tadinya kepada mereka yang lemah, jelas itu membutuhkan suatu pertolongan. Tetapi setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan. Amin. Semua manusia pasti membutuhkan pertolongan. Orang yang mampu bukan berarti tidak membutuhkan pertolongan, pasti. Tetapi kebutuhannya akan berbeda dengan mereka yang dalam kekurangan. Tapi mereka tetap membutuhkan sebuah pertolongan. Karena itu kita pasti juga menolong semua orang. Siapa yang ada bersama dengan kita, siapa yang kita kenal, siapa yang dekat dengan kita wajib untuk menolong mereka semua. Pertolongan yang ada inilah yang membuat kita ini mengerti bahwa kita dipelihara oleh Allah. Yang berikutnya, kita mau melakukan kebajikan pun, kita mau berbuat baik pun, kita melakukannya dengan apa? Ketika ada orang yang bersalah kepada kita juga memberikan di sana pengampunan. Berbuat baik kepada orang yang bersalah. Dikatakan di Lukas pasal 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berbuat baik menunjukkan bahwa kita bisa melepaskan pengampunan. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang membuat salah akan diri kita, membuat salah kepada diri kita, itu yang agak berat. Tetapi kalau kita bisa melakukannya, di sanalah kita bisa menjadi berkat. Itu yang istimewa. Kalau kita mengampuni orang yang tidak bersalah kepada kita, gampang. Tetapi ketika kita mengampuni orang yang sungguh membuat kesalahan yang begitu berat kepada kita, lalu kita bisa mengampuni, itu luar biasa. Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada mereka yang bisa mengampuni. Dan pengampunan ini menjadi ukuran di mana Tuhan akan mengampuni kita kalau kita mengampuni orang lain. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami? Ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ukurannya di sana. Ketika kita bisa melepaskan pengampun kepada yang lain, kita memberikan perbuatan baik kepada mereka. Seberat apapun yang mereka perbuat kepada kita, lalu kita bisa melepaskan pengampunan. Itu perbuatan baik yang luar biasa yang bisa kita lakukan kepada mereka. Karena itu dalam berbuat baik berarti kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang berikutnya, perbuatan baik yang bagaimana yang harus kita kerjakan di sana? Perbuatan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menghormati orang tua kita. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12 berkata begini, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pemeliharaan Tuhan akan datang ketika kita berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada anak sudah dibesarkan, kecil ditimang-timang, disayang-sayang. Ketika besar, justru malah menendang orang tua. Tidak peduli, tidak memperhatikan, tidak menolong, tidak mengasihi orang tua. Orang tua diusir, orang tua ditaruh di mana. Bukan karena memang membutuhkan itu, tetapi karena mungkin sudah tidak mau merawat keadaan orang tua yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Siapa yang akan merawat? Kita, anak-anaknya. Harusnya begitu. Ketika anak-anak tidak menghormati orang tua, jangan berharap. Alkitab berkata begini, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ini penting. Bagi anak-anak yang mengerti akan hal ini katakan amin. Hormati orang tua kita. Sejahat apapun orang tua kita, tidak pernah mereka punya pikiran yang jahat kepada diri kita untuk masa depan kita. Mereka mungkin di luar berbuat yang tidak baik, tetapi buat anaknya, dia tetap memberikan supaya anaknya punya masa depan yang baik. Itu ketika orang tua memberikan nasihat, memberikan masukan, pasti untuk masa depan anaknya yang baik. Tapi seringkali disalah mengerti oleh anak-anak. Hai anak-anak, hormati ayah dan ibumu.
Sampai kapan? Sampai selamanya. Kita tetap menghormati. Kita tetap menghormati mereka. Karena dengan kita menghormati orang tua, maka disitulah dikatakan di sana, lanjut umurmu. Nah, saya berharap kita semua tidak ada yang berani kepada orang tua. Justru yang ada menghormati. Mau menolong, mau memperhatikan. Yakin dan percaya. Alkitab sudah ngomong, kalau kita memperhatikan orang tua kita, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Tuhan memberikan panjang umur kepada kita. Panjang umur memang diberikan usia yang panjang. Tetapi segala apa yang dikerjakannya akan dibuat panjang umur. Setiap pekerjaan bisa juga menjadi panjang umur. Setiap apa yang kita lakukan bisa menjadi panjang umur. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi orang tua, tidak ada kata-kata dari orang tua itu yang jelek untuk kita. Tidak ada doa yang diucapkan orang tua itu kepada kita adalah yang jelek. Tapi dia akan terus mendoakan yang baik kepada anak cucu, semua menantunya dan lain sebagainya. Ketika semua mereka berbuat baik, maka hormati. Para menantu, hormati orang tua walaupun itu mertua kita. Tetap kita harus kasihi, seperti kita mengasihi orang tua kita. Jangan salah pilih. Ketika ini bukan orang tuaku sendiri, ini mertua, lalu diperlakukan berbeda. Stop. Ketika kita menikah dengan anaknya, berarti kita mau menerima orang tuanya. Mertua kita itu orang tua kita. Karena itu tetap kita harus juga memberikan kasih kepada mereka. Tidak perlu dibeda-bedakan. Lakukan sama seperti dengan orang tua kita sendiri. Maka di sanalah Tuhan memelihara kehidupan setiap kita. Seringkali ini tidak dipahami. Lalu apa? Minta pemeliharaan atau minta perlindungan Tuhan. Sementara dengan orang tua banyak yang tidak peduli. Bertobat ketika tidak peduli dengan orang tua. Nah, saya berharap kita menyadari akan hal ini. Sehingga saya percaya kalau kita nih memperhatikan orang tua kita, menghormati orang tua kita, janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir sekarang Bapak Ibu. Selain kita ini mendapat pemeliharaan Tuhan, kita harus juga melakukan dalam kehidupan kita punya iman yang teguh. Lalu kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada siapapun juga. Apalagi kepada orang tua kita. Maka yang ketiga adalah bagian kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Karena yang memelihara hidup kita ada sampai hari ini, itu hanya karena Tuhan saja. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana kita ada sekarang ini. Hanya karena Tuhan. Hanya karena pemeliharaan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena pemberian daripada Tuhan. Oleh karena itu bagian kita mengucap syukur kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Bahwa dia berterima kasih pada Tuhan. Bahwa dia menyadari bahwa dipelihara oleh Tuhan. Maka dia mengucap syukur kepada Tuhan. Diluputkan dari maut. Diluputkan dari malapetaka. Diluputkan dari segala mara bahaya. Karena itu dia menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Karena dia dipelihara oleh Tuhan. Mengucap syukur ini penting. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ini penting. Memang dalam keadaan seperti ini bagaimana bisa mengucap syukur Pak? Untuk makan saja kurang, untuk kebutuhan ini kurang. Tetapi ketika kita dibawa kepada satu pengertian, mengertilah bahwa Tuhan tetap memelihara dan bersama dengan kita, maka kita terus mengucap syukur. Dalam segala keadaan kita mesti mengucap syukur. Dalam segala keadaan, dan mengucap syukur ini menjadi kehendak daripada Allah. Bukan kemauan dan memaksakan diri kita. Enggak, ini karena kehendak Allah. Kehendak Allah salah satunya adalah supaya kita ini mengucap syukur dalam segala hal. Termasuk dengan situasi yang sulit apapun yang sekarang boleh terjadi di sekitar kita. Mari kita tetap mengucap syukur. Dan ketika ada orang mengucap syukur, maka di sanalah berkat Tuhan akan dinyatakan. Wajah berseri-seri, siap menatap masa depan. Walau di tengah pandemi, walau di tengah kesulitan, tetap Tuhan akan menolong kita ketika kita mengucap syukur. Mari, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Selalu menolong keadaan kita. Dalam keadaan baik Tuhan memelihara hidup kita. Dalam keadaan kesulitan Tuhan juga memelihara hidup kita. Dalam situasi sulit saat-saat ini di sekitar kita, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yakini, maka 3 perkara ini kerjakan dalam hidup kita. Mari kita tetap punya iman kepada Kristus. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan yang ketiga, mari kita terus mengucap syukur. Jika ini ada pada kita, yakin dan percaya, kita menikmati pemeliharaan Tuhan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, buat Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan ini lewat pujian dan penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Amin. Semua kita dipelihara oleh Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dan pemeliharaan Allah tidak pernah terbatas. Mari bersama kita datang menyembah Tuhan. Kira lama rama sikiri pidara lamu. Ira lama rama naramata kara lama sikiri pidara lama rama. Ira lama naramata kara lama sikiri pidara lama. Meteraikan firman-Mu pada setiap kami ya Tuhan. Kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini, biar ini membentuk kehidupan kami. Kami yakin mempercayai sepenuhnya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Allah senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pemeliharaan-Mu tidak pernah terbatas atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami semua di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Haleluya. Kira lama rama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sekali lagi katakan bersama-sama, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa, buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, lebih luas daripada samudra, lebih tinggi daripada cakrawala. Itu pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Seperti tiang awan yang memelihara umat Israel pada siang hari. Seperti tiang api pada malam hari ini. Pada malam hari pemeliharaan Allah terhadap, perlindungan Allah terhadap bangsa Israel. Dalam perlindungan Tuhan ini, bangsa ini terus memuliakan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, mengerti atas pemeliharaan Tuhan, hari ke hari dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga sungguh hidup kami akan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua waktu kami ke depan di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Bapa, untuk bangsa kami Indonesia. Kembali kami menyerahkan bangsa kami yang kami cintai ini. Biarlah bangsa kami sungguh mendapat lawatan-Mu ya Tuhan. Bangsa kami mendapatkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bangsa kami mendapat kasih daripada-Mu ya Bapa. Untuk pemulihan atas bangsa kami. Pemulihan atas ekonomi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah ekonomi akan terus bangkit di dalam nama Yesus. Bagi Indonesia, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka mendapatkan pekerjaan. Usaha akan terus bangkit kembali, berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Kristus. Dan pelayanan-pelayanan pun juga berjalan dengan baik. Gereja-Mu Tuhan, makin memuliakan Kau di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden, Wakil Presiden. Berkati juga para menteri dan jajarannya Tuhan. Berkati TNI dan Polri Tuhan. Berkati juga Bapa untuk mereka yang di bidang kesehatan. Baik itu dokter dan perawat, bahkan semua tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit. Engkau memberkati mereka dan melindungi mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan, berkati kepala pemerintah di daerah yang ada. Tuhan, di provinsi, gubernur dan wakilnya Tuhan. Kabupaten, ibu kota Tuhan, yaitu bupati dan wali kota Tuhan. Engkau juga memberkati mereka. Engkau memberkati juga camat, lurah, bahkan RW dan RT. Kami serahkan semua kepadamu. Biarlah mereka Tuhan dipenuhi dengan hikmat-Mu. Mereka dilindungi dalam kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Untuk memimpin wilayah mereka. Untuk membawa sebuah kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kembali. Kami menyerahkan bangsa ini. Kami yakin Tuhan. Badai akan berlalu dari kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Terlebih kami bawa setiap umat-Mu Tuhan. Satu persatu, keluarga demi keluarga. Tuhan melawat dan Tuhan memberkati. Jika ada umat-Mu yang sakit saat ini, mari Bapak Ibu yang sakit, tumpangkan tangan atas sakit yang Bapak Ibu derita. Sekarang kami berdoa bersama-sama oleh kuasa darah dan pilur Kristus. Kuasa diurapkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Yang sedang kekurangan, Engkau pun juga menyertai dan memberkati setiap umat-Mu. Yang sedang dalam pergumulan dan persoalan yang ada, Engkau juga sudah memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Hari ini Tuhan, kami percaya lewat pemeliharaan-Mu ini, maka kami sungguh Tuhan, kami boleh mendapatkan yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, sedang mempersiapkan di tahun ajaran yang berikutnya. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kembali mereka diberi hikmat. Kembali mereka diberikan pengetahuan. Kembali mereka diberikan kesehatan yang melimpah. Sehingga mereka belajar kembali dengan penuh semangat. Dan mereka boleh berhasil. Karena mereka adalah generasi-generasi bangsa. Mereka adalah generasi-generasi Allah yang dipersiapkan untuk kemuliaan-Mu. Diberkati Tuhan setiap anak-anak yang sedang belajar. Tuhan, kami percayakan kepadamu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Engkau memberkati anak cucu dan menantu bagi setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memberkati. Berkat yang luar biasa Engkau curahkan kepada kami. Berkat yang dahsyat dan ajaib Engkau curahkan kepada kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara. Siap dan terima segala berkat dari Tuhan. Diberkati engkau atas hidup rumah tanggamu. Diberkati juga engkau atas pekerjaanmu. Diberkati engkau atas usahamu. Diberkati juga engkau atas anak cucu menantumu. Diberkati engkau atas setiap kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Dalam persetujuan Roh Kudus. Memberkati Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan. Mari semua kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ibadah kita hari ini selesai. Dan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.